Ya. Subhanallah. Oke, Mas Bambang selanjutnya. Ya. Tapi ini kalau Mas Bambang keberatan jawab nggak apa-apa. Ya. Tapi ini Enggak tapi ini pertanyaan hampir seluruh rakyat nanya betul, ini. Betul. Soal pribadi. Iya. Karena Mas Bambang sendiri yang ngomong. Iya. Istri saya dihamili. Betul. Nah, ini kan sampai di situ kan koma. Ya. Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan kepada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusan dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh. Kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Gitu. Oke. Jangan khawatir. Oke, video ini Mubahalah ini bukan main-main. Ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk agama yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk semua rakyat Indonesia yang saya cintai. Pak Bambang tirukan saya ya. Jadi Mbak Nana, Mas Deddy Kobuser, Anda adalah aset bangsa. LGBT aja Anda undang, gitu kan? Hal-hal yang remeh-temeh kadang Anda undang. Lah ini ada hal yang sedahsyat ini ya. Kok kenapa nggak diundang ya? Coba. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Dihamili suka sama suka, dihamili dipaksa, siapa yang hamil, atau sekarang punya anak, motifnya apa kan gitu Mas? Saya minta Fadli tampil lagi karena dia mengenal istri saya. Saudara Fadli supaya berbicara Pak. Gitu? Ya, saya tanya dia, saya yang jawab sendiri gitu loh. Gitu ya? Ya. Mas Fadli, coba. Ini beliau manggil jenengan ini. Oh, sama kenal baik sama istrinya? Iya. Kita coba lenggah lagi sini, nggak apa-apa. Gimana? Mas Bambang yang nanya? Bukan, kamu cukup mengiya atau tidak? Ya, gitu. Ya, saya cuma pengen konfirmasi disaksikan penonton, ya. Tapi kita nggak akan ungkap seluruhnya. Biar yang merasa aja yang melakukan yang sadar. Ya, kamu tahu siapa anak itu yang sekarang itu sebenarnya tahu nggak atau punya informasi? Tahu apa enggak gitu aja? Maksudnya anak siapa yang dilahirkan itu? Anak yang dilahirkan itu. Dilahirkan istri sampai. Iya, dia tahu siapa itu, gitu ya atau tidak? Ada informasi gitu aja. Ya, Desi melahirkan lagi, saya tahu. Iya. Dan bukan anak saya, dan itu anak saya. Mungkin waktu sampean sebelum ditangkap sudah hamil sperma sampean, bukan? Ya, terlalu lama hamilnya kalau begitu. Pak, ini. Jadi kehamilan meyakinkan ini. Ini Gus, kehamilan normal itu kan 9 bulan 10 hari. Enggak, nanti kamu kepaksa ngomong terlalu banyak. Ya, artinya kan itu kasihan kamu. Sebelum berangkat sudah titip sperma, emangnya bayi tabung? Enggak mungkin. Yang intinya begini aja, itu ada bayinya sekarang sedang tinggal dites DNA, itu anak saya apa bukan, ketahuan itu siapa bapaknya, gitu aja. Tapi intinya kalau begini, kalau saya kenal istrinya Bambang, ya. Istrinya Bambang tidak mungkin suka sama suka. Tidak mungkin suka sama suka. Saya Purwokerto juga. Tidak mungkin suka sama suka. Beliau berarti penilaianmu. Ya. Saya tidak berkomentar itu. Oke. Orang Purwokerto, bapaknya namanya Teng Yap, saya kenal. Ibunya Cina juga sama, saya nggak tahu namanya. Desi menikah, saya yang nganterin ke Blora. Desi itu istrinya Bambang. Istrinya Bambang. Oh, rumah tangganya baik-baik saja sampai di penjara di Blora.
mulai kisruh ya ketika pindah ke Slawi, yang nengokin ya saya di Slawi. Jadi itu ada intervensi luar. Sebelumnya saya nggak ada masalah punya istri. Soal kemudian ceritanya berkembang, saya tidak tahu. Desinya loh ya. Oke. Gitu. Cukup. Ya. Kalau hamil, ya hamil. Memang. Punya anak, kamu ngerti anaknya kan? Ya, saya ngerti ya. Dia punya anak lagi. Laki apa perempuan? Laki-laki. Sekarang umur berapa? 3 tahunan lah, 3 tahunan lebih. Jadi intinya suami di penjara, begitu keluar istri hamil punya anak. Betul. Istri melahirkan seorang anak. Iya, betul. Untung Saman nggak terpancing di video jenengan kan dibunuh, Saman takut bunuh nanti emosi. Ya bagaimana, pasti saya bunuh dong kalau saya tahu mendadak itu. Ya kan? Karena saya nggak mengira istri saya berbuat seperti itu. Kalau saya tahu istri saya ini sudah lonte, ya saya malah biarin, ambil aja. Tapi karena istri saya itu sangat setia, tidak pernah apa-apa, saya nggak punya kecurigaan. Umpama saya tahu mendadak dia hamil, waktu itu kan langsung saya bunuh. Saya langsung masuk apapun alasannya, karena saya bunuh orang pasti masuk minimal 15 tahun. Hah? Kan selesai nasib saya kalau itu terjadi. Sejak itu sampai detik ini ketemu sama istri atau komunikasi sama istri bagaimana? Komunikasi pernah, dia sudah kayak orang gila. Ketemu langsung juga masih kayak orang gila, saya dipukulin, ngomongnya ngeraco gak karuan. Habis itu saya nggak pernah ketemu lagi. Tetapi saya titipkan anak saya yang perempuan, temeni mamahmu. Ya Pak, gitu. Ya. Anak saya perempuan inilah yang kemudian menceritakan segalanya kepada saya. Oke. Ya, nanti kita tunggu perkembangan. Intinya itu benar. Saya nanti ngomong nggak enak sama anak saya Pak kalau masalah itu. Paham. Gitu. Oh ya betul. Intinya kita tunggu keadilan. Dan saya pengen berpesan kepada istri saya sudah memaafkan dia kalau urusannya dengan saya. Jangan takut kalau ketemu saya. Pastikan dia dicuci otaknya, jangan mau ketemu, kamu pasti dibunuh. Kamu tahu suamimu emosinan kan gitu kan. Tapi saya sudah memaafkan dia. Oke. Gitu. Oke. Jangan khawatir. Jadi malah kayak ujiannya ini udah sekelas Nabi loh ini. Ya belum Pak, nanti Bukan berarti beliau Nabi, bukan ya. bukan. Enggak, maksudnya sampan ini punya kelebihan apa ke Allah uji Saman seberat ini itu. Saya coba nerawang ke sana. Oke Mas Bambang, kenapa kok tidak ada media yang undang sampean? Menurut feelingnya sampean, Deddy Kobuser, Najwa Shihab, Mayah Cak Nun atau siapapun lah, Metro, Kompas, kenapa sampai detik ini kok jenengan ini kok nggak meledak gitu? Iya, saya cuma heran, saya nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi kan. Tapi saya terus terang heran, gitu. Mengapa saya sudah berikan yang saya punya, gitu loh, gitu. Tetapi orang-orang yang berkepentingan langsung yang punya posisi untuk menjelaskan ini supaya menjadi lebih jelas, gitu loh. Mudah-mudahan lewat podcast ini mereka menyadari. Mudah-mudahan ini menjadi estafet Jadi Mbak Nana, Mas Deddy Kobuser, Anda adalah aset bangsa. LGBT aja Anda undang, gitu kan? Hal-hal yang remeh-temeh kadang Anda undang. Lah ini ada hal yang sedahsyat ini ya, kok kenapa nggak diundang ya? Coba ditindaklanjuti lah kurang lebihnya. Oke Mas Bambang, mungkin kita mengerucut ya. Kita mengerucut. Ya Allah, Mas Bambang, seandainya ini singkat aja sebagai penutup ya. Karena saya ini, Saman pernah lihat saya mubahalah nggak? Pernah di masjid itu. Pokoknya kalau saya yang salah supaya saya dikutuk seanak cucu saya, gitu. Itu kalau jenengan nggak meyakini atau nggak bener atau bohong, jenengan nggak bakal berani. Coba kalau orang bohong, walaupun dia nggak percaya Gusti Allah, dia berani ngomong gitu, dituruti sama Gusti Allah. Gusti Allah bisa melakukan apa saja. Itu walaupun dia nggak percaya. Iya. Walaupun saya kafir pun saya nggak akan berani melakukan. Nggak akan berani itu, karena pasti terjadi. Betul. Dan banyak pejabat ketika dilantik dia disumpah di atas Al-Quran, dan pejabat itu akhirnya terbukti hidupnya hancur karena ternyata sumpahnya dilanggar semua. Itu aja dia nggak ngomong kan, kalau saya begini harus begini, nggak mubahalah itu, cuma menurunkan bunyi sumpahnya. Kalau mubahalah itu nantang Gusti Allah. Nah sekarang gini Mas Bambang, saya Saman kalau mau ya nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Saya akan
melepas semua, membantu untuk melepaskan semua beban batin jenengan, Ya. beban hidup jenengan. Ya, ya, ya. Sampean saya mubahalah, tak ajak Ya. mubahalah. Ya. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Ya. Sampean tinggal ngomong aja. Ya. Apa yang saya katakan ini benar. Ya. Kalau tidak, semoga begini-begini. Ya. Tapi kalau ternyata saya benar, Ya. kalian semua begini-begini. Didikte aja nanti saya tirukan. Oke, berarti kan kalau gitu kan selesai urusan jenengan dengan Selesai, semua urusan manusia ini. selesai, ya. Nah, jadi jenengan Ya. bisa hidup tenang. Ya, ya. Siapa yang nganggap sampean gila, dia akan dihancurkan hidupnya sama Allah. Percaya terserah, nggak percaya terserah. Nah, gitu loh maksudnya. Gitu loh. Ya, ya. Urun, ya. Boleh. Tapi saya didikte ya, maksudnya saya tirukan. Oke. Atau ditulis saya baca. Enggak, saya membimbing syahadatnya saja. Ya. Jangan oke, Ya, gampang. ya. Ada Al-Qur'an, nak, coba ambilkan. Saudaraku, kita masuk acara inti. Ini loh yang sama nanggap gila. Ini loh buzzer, influencer, polisi, tentara, rezim, laknatullah. Yang Anda tuduh gila ini sekarang beliau mau menyerahkan hidup dan matinya di hadapan Al-Qur'an, di hadapan Allah. Tentu kalau khilaf saya salah data dikit ada ya Pak, nggak 100%. Tapi pada intinya yang pokok-pokok tadi, yang informasi pokok tadi mengenai ijazah Jokowi, mengenai istri saya itu saya berani bersumpah. Itu Allah yang Maha Tahu nanti Ya, detail ya, mendeteksi hatinya jenengan. Oke, nanti. iya, Insya Allah siap, begitu. siap, Allah siap. akan memaklumi Oke. dan memaafkan Kesalahan kata-kata ya. bagian-bagian Oke, ya, kekhilafan ya, jenengan ya, itu. ya. Jadi bagi siapapun yang setelah nonton podcast ini dan Anda tetap menantang beliau, menganggap beliau remeh, maka dari detik ini jam 12:30 ini Anda catat ini, cek kesehatanmu, cek saldo rekeningmu, cek keberkahan rumah tanggamu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya tapi Al-Qur'annya ini. Gitu ya. Coba saya dibantu Mas. Siapa? Pegang Al-Quran ini, taruh di atas kepalanya Mas Bambang. Nah, bismillah. Punya wudhu kan? Mas Bambang juga punya wudhu, tadi Ya, baru sholat. Masih. Oke, relax Mas Bambang. Oke. Relax ya. Yakin? Yakin. Siap? Mumpung belum terjadi, barangkali berubah pikiran. Enggak. Saya menunggu kesempatan bersumpah semacam ini yang disaksikan orang banyak. Tapi kan enggak lucu kalau saya minta, ayo sumpah-sumpah gitu loh. Harus orang lain yang minta. Oke. Oke, video ini, mubahalah ini bukan main-main. Ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk agama yang sangat saya cintai. Saya persembahkan untuk semua rakyat Indonesia yang saya cintai. Pak Bambang tirukan saya ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan dan mengenaskan. mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun siapapun yang saja menantangnya, yang menantangnya, yang tidak mempercayai, yang tidak mempercayainya. Sampun Mas Bambang, lego. Iya. Dan saya sampaikan, saya pengen bicara sedikit Gus. Saya tidak bermaksud memusuhi siapapun dengan pernyataan-pernyataan saya ini. Ya toh. Jadi silakan semua dinilai secara adil,
pihak-pihak yang bersangkutan diperiksa, termasuk saksi-saksi yang terbitkan. Apakah saya betul tanya begitu sama mereka? Kan gampang gitu loh. Jadi nggak usah belum dikatakan ini hoax, ini orang yang pengen cari panggung. Buat apa? Saya sudah punya panggung sendiri kok. Buku Jokowi Undercover itu yang pesan 1 juta orang. Ngapain saya butuh panggung gitu-gituan? Tapi tidak boleh ditulis. Iya, artinya kan ada pengakuan. Sekarang gitu. yang kedua, Jokowi Undercover 2 ini ya. Iya. Belum dicetak. Belum dicetak. Gus. Belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Gus. Belum ada percetakan. Belum ada percetakan. Yang berani mencetak. Yang berani mencetak. Gitu ya, betul ya? Iya. Jadi barangkali setelah nonton video ini, monggo barangkali ada percetakan yang siap mencetak atau ada investor yang siap donatur mencetak buku ini dengan meluruskan niat. Ya, saya pertama Gus Dur ikut mencetak, Gus Dur ikut mencetak dong. Insya Allah. Berapapun gitu loh. Insya Allah. Oke, deal. Insya Allah. Terima kasih Gus. Insya Allah. Jadi maksudnya gini, saya ingin sampaikan dulu ke Pak Jokowi terutama ya, Pak Jokowi dan semua keluarganya. Saya sedikit pun tidak kenal Anda, sedikit pun saya tidak punya celah untuk membenci Anda. Kalau selama ini saya kritis kepada Anda, itu saya kritis kepada sistem, kepada presiden, bukan kepada Jokowi. Nah, podcast ini pun saya berusaha untuk mencengkeram hati saya agar tidak ada dengki, benci, tidak kepada Anda, tidak. Justru podcast ini saya ingin mengajak Anda ini paling tidak 3 hal, 3 momentum. Pertama, mengajak Anda untuk husnul khotimah. Betul. Ya, saya ini ingin mengajak Anda husnul khotimah, Anda dan keluarga Anda ya, dan kroni-kroni Anda itu ayo husnul khotimah. Betul. Ya, semoga rakyat mau memaafkan Anda, Allah mau mengampuni Anda. Pasti mau kalau mau jujur mengakui kesalahan-kesalahan, Pak. Ya, saya yakin. Kita husnul khotimah kan Anda ini mau mati, Anda akan meninggal pasti itu. Nah, ayo kita mati dengan cara husnul khotimah. Ya kan? Itu minimal itulah yang saya ajak itu. Nah, terus kemudian yang kedua untuk seperti kisah yang terkenal itu loh, Pak. Ada orang bunuh 99 orang bertobat itu ya diterima gitu loh, digenepin 100 kan, iya yang tanya tapi akhirnya dia diterima karena ada niat taubat. Iya Jokowi nggak pernah membunuh 1000 orang. KPPS itu kan belum dibuktikan gitu loh, yang langsung kan nggak pernah ya. Tapi prinsipnya apapun dosa apapun selain syirik itu diampuni. Bakal diampuni Gusti Allah. Apalagi cuma malsu ijazah. Pak Jokowi ngaku aja selesai persoalan. Ya, jadi sekarang kan Pak Sigit ya, Polri-nya ya, Pak Sigit dan Pak Listio Sigit dan Dudung ya, Pak Dudung dan semua anak negeri tanpa terkecuali. Lihat podcast ini bukan sensasi, ini bukan popularitas, bukan. Kami sudah cukup lah, popularitas ekonomi kami cukup. Ini hanya sama-sama ya monggo terserah Anda menganggap podcast ini apalah, saya nggak bisa memaksa pikiranmu ya. Tapi gini Pak, kita harus didik juga kepada pemirsa bahwa kebebasan menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Siapa yang merasa terfitnah silahkan lapor. Ya, apapun kita ngomong di sini boleh dijamin undang-undang. Gitu loh. Ya, jadi saya ingin tegaskan ini bukan menebar kebencian, bukan menebar berita bohong, bukan memecah belah bangsa. Justru kalau ini benar, ini titik balik untuk merekatkan bangsa kembali. Betul, rekonsiliasi. Betul, bukan memecah ini saudaraku. Gitu loh. Tinggal dites saja, kan saya hanya moderator ini. Silakan Pak Jokowi dites DNA ke, observasi ke, debat terbuka ke, apa ke. Atau paling gampang Pak Jokowi tunjukkan ijazah SMA-nya yang asli itu, siapa moderatornya dipercaya, kita lihat bersama-sama. Kan sesederhana ini. Sangat simpel. Gitu loh. 2 hari juga selesai. Gitu. Ya, siap Pak. Tapi intinya saya sudah clear. Iya. Jadi sama sudah mubahalah. Oke, tentu kita akhirnya cuma bisa bertawakal apapun kehendak Allah, karena kita manusia lemah, nggak punya daya apa-apa. Yang penting kita bicara apa adanya. Jadi sebelum saya akhiri, monggo yang berkompeten ya, siapapun Anda, bagaimana nih tindak lanjutnya ini, Mas Bambang ini kita apakan? Dan bukunya kita apakan? Ayo urun rembuk semua ini anak-anak negeri ini, kita selamatkan negeri ini gitu kan. Saya minta klarifikasi dari Pak Jokowi dan keluarganya.
Dan saya minta tanggapan dari teman-teman media yang mainstream gitu kan, youtuber yang sudah kaya raya itu, ini bagaimana gitu loh. Ayo, saya udah kehabisan kata-kata, tapi mudah-mudahan lah ini BBM naik ya kan, demo tiap hari dari awal menjabat rezim periode pertama sampai sekarang hampir akhir periode kedua, yang ada hanya menyengsarakan rakyat saja. Ya, satu pejabat dengan pejabat yang lain nggak pernah sinkron omongannya, kebijakannya selalu menyusahkan rakyat. Nah, terus tiba-tiba muncul Biorka, ya kan, muncul Najwa Shihab, muncul Habib Rizik, Habib Bahar. Nah, sekarang muncul Bambang Tri. Kita akan kehilangan momentum atau bagaimana gitu loh. Saya serahkan kepada Anda semuanya, insya Allah ya. Saya rasa cukup Mas Bambang. Oke, terima kasih. Oke, saya tunggu ya donatur, maksudnya donatur investor ya, percetakan atau bagaimana selanjutnya buku laki-laki berjasa palsu ini bagaimana? Apa perlu kita cetak 3 bahasa atau 10 bahasa atau bagaimana gitu kan? Bila perlu nanti kita satu bahasa lah kita dulu kan rakyat. Kita bedah bersama-sama, Pak Rocky Gerung juga. Ya. Pokoknya ini video untuk Anda semuanya. Saya hanya memfasilitasi. Dan datangkan nama-nama yang saya sebut di situ. Ya kalau mereka nggak mau, yang penting sudah kita undang. Insya Allah. Gitu loh. Ya. Oh ya sebentar, ada hadiah untuk Pak Bambang. Mana deh? Pak Bambang ini kesini langsung dari Jakarta kemarin, terus kemudian mampir kemana, rental mobil ya, operasionalnya besar. Dan kemarin ada titipan dari jamaah Gus Nur Kaji Bareng Mas Bambang, nanti saya serahkan dalam bentuk amplop ya, bisa untuk operasional di jalan. Nah ini gini Pak Bambang, saya mau ngomong pribadi sebagai saudara ya, saya lupa sebagai penutup. Saya ngomong serius Pak Bambang ya. Ini bisa menjadi tolak ukur kita bersaudara dunia akhirat. Saya ngomong 2 menit, tolong jangan dipotong ya. Pak Bambang, ini ujianmu berat, tantanganmu berat, ke depan akan semakin berat. Jadi saya titip Pak Bambang sebagai saudara, jaga sholat yang 5 waktu, luruskan selalu niat, bahkan mulai detik ini mulai disaring, jangan sampai ada rezeki-rezeki yang subhat atau yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya Pak Bambang ini ya, Mas Bambang Tri itu. Tolong, jadi misalkan 100, 1000, 500.000, 1 juta itu harus jelas akadnya, harus jelas, jangan sampai itu samar-samar nggak jelas terus dimakan. Saya nggak bisa ngomong secara vulgar, tapi Pak Bambang ngerti kemana maksud saya. Ya, sholat tepat waktu, 5 waktu, prioritas di atas segala-galanya, siap mati demi menjaga sholat yang 5 waktu, dan siap mati menjaga rezeki yang halal-halal saja. Nah ini ada seperangkat alat sholat sebagai simbol, ada sarung, ada peci, ada baju, bahwa mulai sekarang Pak Bambang harus sholat tepat waktu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terus yang kedua tadi rezeki-rezeki itu mulai disaring ya. Ini oh ini halal, oke. Oh ini haram, jangan dulu. Oh ini subhat, belum jelas. Tanyakan dulu ini, harus jelas. Kalau sudah baru dimakan. Insya Allah kalau begitu Pak Bambang akan selamat. Amin. Dijaga sama Allah. Amin. Amin. Bukan mengguri ya Mas Bambang ya. Oke, diterima. Terima kasih. Terima kasih banyak Gus. Insya Allah. Nanti ada dari beberapa jamaah titip untuk ya terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah umat, wabil khusus yang satu perjuangan, donatur. Ini kami mengabarkan alhamdulillah, masya Allah, barakallah, Allahu Akbar. Hari ini Jumat 16 September 2022 ya. Begini situasi terkini pembangunan Masjid Karomah 13, masjid yang akan hidup 24 jam. Nah ini sekarang sudah posisi apa ini bagasting ya, bagasting istilahnya, prepare pengecoran. Nah, gitu. Ini beberapa hari yang lalu video ini diambil. Nah, sekarang sudah mulai tertutup semua 90%. Mohon doa saudaraku, mudah-mudahan betul-betul pembangunan masjid ini diberikan kelancaran oleh Allah. Selipkan di setiap doa. Insya Allah kita bersatu berjuang di dalam pembangunan rumah Allah ya, pembangunan masjid ini insya Allah. Seperti biasa kami cantumkan nomor rekening donatur, Anda bisa kirim ke sini atau mungkin Anda bisa kirim material langsung ke lokasi.
ke depan tentu butuh semen, korel, batu korel dan besi. Boleh langsung diantar ke lokasi. Oke, rekeningnya Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, ya, sama dengan nama masjidnya. Kemudian nanti konfirmasi ke 0821 34 33 3317. Nah ini saudaraku situasinya. Ini beberapa hari yang lalu ya, kita ambil sekitar 4 hari yang lalu. Nah sekarang sudah hampir 90%. Coba kita lihat yang hari ini, kemarin dan hari ini, Jumat 16 September 2022. Nah ini alhamdulillah sudah mulai ketutup semua ya, besi-besi sudah mulai naik, triplek sudah mulai ya 90%. Insya Allah mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini segera dilaksanakan pengecoran lantai 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini menjadi aset dunia akhirat kita, karena masjidnya juga sudah kita edukasi beberapa. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa ini masjid akan hidup 24 jam, tidak pernah digembok, tidak pernah ditutup, dan siap melayani tamu hamba Allah siapapun saja. Ya, kita akan fasilitasi makan, minum, tidur, istirahat, ya, sarung, baju koko, mukena, peralatan sholat, semua kita fasilitasi, ngaji dan sebagainya kita fasilitasi. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Salam takdim dari saya, Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.